Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menyusun metode pada artikel ilmiah. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita menulis metode pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, bahwasanya metode itu harus menggambarkan apa yang kita lakukan sebagai peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, di dalam metode sendiri jangan mengutip definisi konsep metodologi penelitian. Apalagi kalau metode itu umum diketahui. Misalnya ketika kita menuliskan tentang metode yang kita gunakan adalah metode eksperimen menurut bla bla bla. Nah, itu tidak perlu dituliskan karena metode eksperimen merupakan metodologi yang umum dalam penelitian. Mengutip atau menyitasi hanya jika desain penelitian masih sangat spesifik, bukan yang sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi kita hanya perlu menyantumkan kutipan ketika kita menggunakan sesuatu hal yang sangat spesifik di bidang tertentu. Jadi misalnya kita menggunakan analisis SEM dalam uji struktur model, itu kan tidak terlalu familiar di beberapa peneliti, utamanya di Indonesia. Itu bisa saja kita menulis kutipan. Namun jika kita menulis misalnya analisis kita menggunakan UJT, maka tidak perlu kita cantumkan sumbernya karena analisis UJT sudah dianggap familiar bagi peneliti. Selanjutnya, apa saja yang harus kita cantumkan dalam metode di karya tulis ilmiah? Yang pertama yang harus kita cantumkan dalam metode di artikel ilmiah, berisikan tentang desain penelitian, metode penelitian, atau jenis penelitian. Jadi, misalnya penelitian kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex de facto, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua yang harus ada di dalam disajikan di metode di artikel kita tentang populasi sampel atau prosedur pengambilan data. Ini terkait dengan penjabaran populasinya, kemudian teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel atau subjek dari penelitian kita. Cantumkan hal tersebut. Lalu yang ketiga yang harus ada adalah instrumen atau pengembangan instrumen. Sebutkan teori yang digunakan untuk pengembangan instrumen dan validitas reliabilitas instrumen. Jadi di dalam sajian metodologi itu kita paparkan tentang instrumen kita kita adaptasi, misalnya itu adaptasi artikel instrumen, kita sebutkan adaptasi dari mana. Jika kita kembangkan instrumen tersebut sendiri, maka teori dasarnya kita sebutkan kita rujuk dari mana. Dan jika memang itu sudah kita uji validitas reliabilitasnya, bisa kita sebutkan misalnya reliabilitas instrumen 0,89 dalam kriteria sangat baik, seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang harus ada di sajian metodologi untuk artikel ilmiah kita adalah analisis data. Kita sebutkan model analisis data kita, dan jika kita menggunakan alat bantu tools, kita sebutkan juga. Misalnya kita menganalisis dengan menggunakan regresi dengan bantuan SPSS, kita sebutkan. Atau kita analisis dengan menggunakan ANAVA dengan bantuan SPSS. Tapi itu tergantung konteksnya. Baik teman-teman, mungkin itu untuk apa saja yang harus ada di dalam metode untuk penulisan artikel ilmiah. Yang pertama adalah desain penelitiannya apa saja, jenis penelitiannya. Kemudian yang kedua tentang populasi, sampel dan subjek, ya, metode pengambilan sampelnya. Kemudian yang ketiga pengembangan instrumen berdasar dari teori siapa atau adaptasi dari instrumen mana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah analisis data. Dan mungkin ketika kita menggunakan tools, kita sebutkan tools yang kita gunakan untuk analisis data. Baik itu teman-teman, kita akan coba lihat di artikel yang sudah jadi bagaimana bentuk metodologi yang baik. Baik teman-teman, ini ada sebuah contoh tentang penulisan metode di artikel ilmiah. Yang pertama yang harus ada adalah penjelasan tentang jenis penelitian atau desain penelitian, ya. Di sini disebutkan penelitian pre-eksperimen. Ya kan? Kemudian yang kedua yang harus ada adalah subjek, ya. Subjek yang disebut di sini disebutkan paling tidak ada subjek, ya.
Kemudian yang ketiga yang harus ada adalah instrumen. Ini adalah contoh instrumen yang dituliskan, dan analisis data. Analisis data menggunakan Wilcoxon dengan bantuan SPSS 21. Ini contoh satu artikel yang memenuhi paling tidak harus ada 4 kriteria tersebut yang harus dijabarkan di metode. Ini ada contoh satu lagi, ini rancangan desain penelitiannya disebutkan penelitian menggunakan pola Bock and Gore, Research and Development. Instrumen ini yang instrumen digunakan, dipaparkan, koefisien realitas. Kemudian ini dia untuk pengumpulan data sampel ya, subjek sampel. Ini populasi, ini sampelnya yang digunakan dengan teknik stratified random sampling, disebutkan seperti itu. Kemudian yang teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Mungkin seperti itu untuk penulisan metode dalam artikel ilmiah. Terima kasih.